Kembali lagi di Berempat News, tempat di mana Anda bisa menemukan informasi terkini seputar bisnis dan perkembangannya. Kali ini kami akan menyuguhkan informasi mengenai sosok salah satu orang terkaya di dunia, Nadiem Makarim. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Latar belakang keluarga Nadiem. Nadiem Makarim merupakan anak ketiga dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Darah Minang dan Arab mengalir dalam dirinya. Dia lahir di Singapura pada 4 April 1984. Sang ayah adalah pengacara ternama di Indonesia dan menjadi seorang aktivis saat masa mudanya. Sementara sang ibu merupakan anak dari Hamid Al-Gadri, salah satu pejuang aktivis kemerdekaan Indonesia. Nadiem juga memiliki saudara yang berprofesi sebagai penulis naskah film terkenal, Raya Makarim. Waktunya lebih banyak di luar negeri. Nadiem hanya merasakan pendidikan Indonesia sampai jenjang SMP saja, sisanya di luar negeri. Jenjang SMA di Singapura dan berlanjut kuliah di Brown University, Amerika Serikat. Dia menyelesaikan S1 jurusan Hubungan Internasional dan sempat terlibat dalam pertukaran pelajar di London School of Economics and Political Science di Inggris. Karir pertamanya dimulai di tahun 2006 sebagai konsultan manajemen di McKinsey & Company, salah satu perusahaan konsultan manajemen level multinasional yang berkantor di ibu kota Jakarta. Karena merasa bakal pendidikan begitu penting, dia kembali untuk melanjutkan studinya di Harvard University, Inggris. Awal karir di startup. Nadiem berkarir di Zalora Indonesia sebagai co-founder, sekaligus managing editor. Hanya sebentar saja Nadiem berkarir di sini. Dia kemudian bergabung dengan perusahaan startup Kartuku, perusahaan penyedia layanan pembayaran non-tunai di Indonesia. Kartuku kelak diakuisisi Gojek untuk memperkuat lini salah satu unit layanannya, yaitu GoPay. Saat berperan di Kartuku, Nadiem Makarim menjabat Chief Innovation Officer atau CIO. Cerita awal Gojek. Nadiem memutuskan merintis perusahaannya sendiri, yaitu Gojek di tahun 2011. Dia mendirikan Gojek dari sebuah garasi mobil yang tidak terpakai di Jakarta Selatan. Selama 3 tahun dia menjalankan usahanya ini dengan modal sendiri karena belum ada investor yang melirik bisnisnya. Gojek lahir karena Nadiem memiliki pengalaman sulitnya mencari pengemudi ojek disertai tarif yang jelas. Pada masa awal berdirinya Gojek, sistem pemesanan ojek masih menggunakan konsep call center sebagai perantara antara pengemudi Gojek dan calon pelanggannya. Mulai dekat dengan istana. Menjadi pengusaha besar membuat Nadiem dekat dengan lingkaran istana. Bahkan beberapa kali Nadiem cukup memberanikan diri undang Presiden RI ke acara resmi Gojek. Contohnya saja saat peluncuran ekspansi Gojek ke negara Vietnam dengan mengusung GoViet. Jokowi hadir langsung ditemani beberapa menteri pembantunya. Di tahun 2015, Nadiem menemani Jokowi saat berkunjung ke Silicon Valley di Amerika Serikat pada bulan Oktober. Tujuan kunjungan tersebut adalah demi mempromosikan nama Indonesia kepada para investor-investor global di Silicon Valley. Jadi menteri termuda. Bulan Oktober 2019, tawaran menjadi Menteri Kabinet Indonesia Maju itu datang dan membuatnya harus melepaskan jabatannya di Gojek. Dia tidak lagi menjabat sebagai CIO Gojek dan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Meskipun begitu, Nadiem masih memiliki porsi saham sekitar 4,81%. Kini, Nadiem menjadi menteri termuda dalam sejarah Indonesia sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
Nadiem juga membuat catatan lain, yaitu sebagai menteri yang pertama kali menghapus sistem ujian nasional dalam dunia pendidikan. Kita sudah menyimak kisah sukses dalam berbisnis oleh Nadiem Makarim. Semoga bisa menjadi inspirasi Anda untuk sukses dalam berbisnis. Nantikan kisah sukses lainnya dari Berempat News.